Om Swastiastu. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Saya Kadek Diogramani Pranya Ananta dengan NIM 2315051007 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Nah, saya tergabung dalam Rombel 17 MPK Agama Hindu. Jadi saya akan memaparkan LKM 7 Agama Hindu. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, orang suci adalah orang yang disucikan dan dihormati sebagai tokoh mulia dan suci. Dalam konsep ajaran Hindu, kebahagiaan hanya akan terwujud jika terdapat hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, yaitu Trisakarana. Orang suci di Hindu adalah mereka yang dianggap telah mencapai tingkatan kesucian, kebijaksanaan yang tinggi melalui pengabdian dan praktik spiritual. Mereka dihormati dan dianggap sebagai contoh yang patut diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Hindu, orang suci memiliki peran penting dalam masyarakat. Mereka seperti menjadi pemimpin, yaitu pemimpin spiritual, guru, dan penjaga tradisional agama Hindu. Orang suci Hindu juga dikenal dengan sebutan suami atau guru. Pemaparan yang kedua, di dalam agama Hindu terdapat orang suci. Nah, jelaskan cara penyucian orang suci. Nah, di Hindu tersebut ada dua cara proses penyucian atau golongan orang suci di dalam agama Hindu, yaitu yang pertama Eka Jati dan yang kedua yaitu Dwi Jati. Yang pertama dulu yaitu Eka Jati, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Eka dan Jati. Eka artinya satu, sedangkan Jati berasal dari akar kata Ja yang artinya lahir. Jadi makna Eka Jati adalah lahir sekali, yaitu hanya dari ibu kandung sendiri. Eka Jati adalah golongan orang suci yang melakukan pembersihan diri pada tahap awal atau yang disebut dengan mawinten. Usai melalui tahap mawintenan, golongan ini bisa memimpin upacara keagamaan yang sifatnya triadnya. Orang suci yang tergolong ke dalam kelompok Eka Jati ini termasuk dalam Balian, Dalang, Pinandita, Dukuh, Wasi, dan sebagainya. Nah, sedangkan Dwi Jati merupakan golongan orang suci yang telah melaksanakan upacara mendikse yang menandakan bahwa mereka telah lahir dua kali. Pertama lahir dari rahim kandung sang ibu, dan yang kedua lahir dari sosok guru rohani yaitu Nabi. Setelah menerapkan proses mandikse, golongan Dwi Jati akan memperoleh gelar sulinggi atau pandita. Istilah pandita berasal dari bahasa Sanskerta pandit yang artinya pintar, terpelajar, dan bijaksana. Orang suci yang termasuk golongan ini merupakan orang-orang yang bijaksana. Mereka adalah kalangan pandita, bujangga, penanda, maharsi, empu, dukuh, bagawan, dan sebagainya. Nah, lanjut. Pemaparan yang ketiga yaitu orang-orang suci agama Hindu yaitu pandita dan pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Ini karena satu, pembinaan umat. Pandita dan pinandita bertanggung jawab dalam membina umat Hindu, baik dalam hal kehidupan beragama maupun dalam menjalankan upacara-upacara keagamaan. Setelah itu ada pemimpin tradisional. Mereka juga merupakan pemimpin tradisional masyarakat umat Hindu yang memiliki karisma. Terus ada perantara umat. Dalam kegiatan upacara, pinandita berfungsi sebagai perantara umat yang bekerja dengan ide Sang Hyang Widi atau leluhur. Terus ada pelaksana upacara. Pandita dan pinandita memiliki kewajiban untuk melaksanakan upacara baik dalam skala besar maupun skala kecil. Yang terakhir yaitu pengajar. Mereka juga mengajarkan pengetahuan keinasafan rohani kepada masyarakat luas dan disebut sebagai guru atau acarya. Nah, pengertian orang suci yaitu pandita dan pinandita di sini yaitu pandita berasal dari bahasa Sanskerta yang diterima sebagai pendeta atau brahmana. Kata pandita berasal dari kata pan yang artinya pengetahui. Oleh karena itu pandita disadangkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dan ilmu pengetahuan suci, weda serta bersifat arif dan bijaksana. Pinandita adalah istilah yang berasal dari kata dasar pandita dengan sisipan in yang memiliki arti di. Pinandita dapat dimaknai sebagai seorang yang dianggap sebagai wakil pandita. Dalam upacara pinandita umumnya melaksanakan upacara berskala kecil dan tidak menggunakan alat pemujaan seperti yang digunakan oleh pandita. Adapun sasaran wewenang orang suci, pandita dan pinandita yaitu persyaratan mencakup
berpengetahuan luas termasuk pengetahuan umum, bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, dan bahasa Indonesia. Memahami masalah warga, tatwa, sasana, dan yatnya. Sebenarnya memiliki afiliasi sosial yang baik seperti berkelakuan baik, bijaksana terhadap sesama, alam pemerintahan, dan tidak terlibat dalam kasus kriminal. Lulus dalam Disparikse yang dinyatakan dengan surat oleh pengurus PHDI Kabupaten atau Provinsi setempat. Sudah memiliki calon AB atau menyelesaikan upacara Padikse. Panitia memiliki wewenang untuk memimpin upacara yatnya, dan wewenang ini dijelaskan dalam beberapa lontar seperti Bisma Parwa, Udaya Parwa, Boma Mantaka, Brahsana, dan Silakama. Orang dalam agama Hindu, Pandita maupun Pinandita memiliki sasana wewenang tertentu. Sasana adalah tanggung jawab yang penuh terhadap pura yang diamongnya. Ada beberapa status sasana yang diwewenang antara Pandita dan Pinandita. Oleh karena itu, persyaratan untuk menjadi Pinandita agak lebih longgar dibandingkan dengan persyaratan untuk menjadi Pandita. Dalam agama Hindu, orang suci memiliki kewenangan untuk memimpin suatu yatnya atau upacara suci. Mereka yang telah melakukan penyucian lahir batin melalui upacara perisai dan pewintaran disebut Pandita dan Pinandita yang wajib melaksanakan upacara suci untuk memimpin upacara suci. Selanjutnya, riwayat singkat orang suci di agama Hindu. Nah, agama Hindu memiliki orang suci yang memainkan peran penting dalam menjaga dan menyebarkan ajaran agama Hindu. Orang suci dalam agama Hindu dikenal dengan berbagai sebutan seperti resi, muni, yogi, swani, dan sadhu. Mereka adalah individu yang mengabdikan hidup mereka untuk mencapai pemahaman spiritual yang lebih dalam dan mengajar membimbing umat Hindu dalam praktik agama. Orang suci agama Hindu memiliki riwayat yang panjang dan kaya. Mereka seringkali mengikuti tradisi dan ajaran yang telah ada sejak zaman kuno. Mereka mempelajari kitab suci agama Hindu seperti Weda yang merupakan kumpulan wahyu Tuhan. Kitab suci ini diajarkan dengan sistem lisan dan dari mulut ke mulut pada awal turunnya wahyu. Oleh karena itu, orang suci Hindu berperan penting dalam menjaga dan mengamalkan ajaran agama Hindu secara benar. Demikian, saya akan paparkan apa yang dimaksud awatara dalam agama Hindu. Nah, awatara dalam agama Hindu merujuk pada inkarnasi atau penjelmaan dewa yang turun ke dunia manusia. Menurut pandangan Hindu, awatara adalah bentuk manifestasi dari Tuhan yang Maha Kuasa atau ide Sang Hyang Widi-Wasa yang turun ke dunia untuk memenuhi tujuan tersebut. Awatara ini diyakini memiliki misi untuk memulihkan keseimbangan dan keadilan dunia. Awatara Dewa Wisnu adalah yang paling terkenal dalam agama Hindu. Dewa Wisnu diyakini telah turun ke dunia dalam berbagai bentuk dan wujud untuk melindungi umat manusia dan memerangi kejahatan. Beberapa contoh awatara Dewa Wisnu yang terkenal adalah Rama dan Krishna. Awatara juga dapat ditemukan dalam agama Buddha, di mana Buddha Gautama dianggap sebagai salah satu awatara Dewa Wisnu. Dalam ajaran agama Hindu terdapat berbagai macam awatara selain Dewa Wisnu. Setiap awatara memiliki peran dan tujuan yang berbeda-beda. Awatara antara lainnya termasuk Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan banyak lagi. Nah, adapun sloka-sloka kemunculan awatara di Hindu, yaitu Bhagavad Gita 4.5 yang berbunyi, banyak kelahiran yang telah aku jalani di masa lalu. Demikian juga engkau, wahai Arjuna, semua itu akan mengetahuinya. Tetapi engkau tidak wajib, wahai Pratapa Arjuna. Nah, di situ ada percakapan Bhagavad Gita dari Krishna kepada Arjuna. Yang kedua yaitu Bhagavad Gita 4.6 yang berbunyi, walau aku tak terlahirkan abadi dan menguasai segala makhluk, namun dengan menundukkan kekuatanku sendiri, aku bisa mewujudkan diriku melalui kekuatan mayaku. Kemudian ada di Bhagavad Gita 4.8 yang berbunyi, demi untuk melindungi orang suci serta untuk memusnahkan orang-orang jahat dan demi untuk menegakkan dharma, aku menjelma dari masa ke masa. Nah, di situ Krishna memberikan ujang-ujangan kepada Arjuna yang hatinya gundah karena di perang Mahabharata adalah perang untuk memerangi saudara sendiri. Kemudian adapun 10
awatara Dewa Wisnu yang disebut Dasa Awatara. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu Matsya Awatara. Penjelmaan sebagai seekor ikan raksasa untuk menyelamatkan manusia dari manusia dan satwa dari banjir besar. Yang kedua yaitu Kurma Awatara. Penjelmaan sebagai seekor kura-kura raksasa untuk membantu dalam penopangan Gunung Mandara saat dewa dan asura sedang mengaduk samudra susu untuk mendapatkan tirta merta. Yang tiga Waraha Awatara. Penjelmaan sebagai seekor babi raksasa untuk menyelamatkan bumi yang tenggelam ke dasar lautan. Yang ketiga yaitu Narasimha Awatara. Penjelmaan sebagai setengah manusia dan setengah singa untuk menghancurkan Raja Asura yang tidak bisa dibunuh oleh manusia atau hewan. Yang raja tersebut bernama Hiranyakasipu. Selanjutnya ada Wamana Awatara. Penjelmaan sebagai seorang Brahmana kerdil untuk mengalahkan Raja Asura yang menguasai 3 dunia. Yang kelima adalah Parasurama Awatara. Penjelmaan sebagai seorang Brahmana yang membasmi para ksatria yang korup dan melanggar dharma. Terus ada Rama Awatara, menjelma sebagai seorang pangeran yang membebaskan Sita dari penculikan Rahwana dan memulihkan keadilan di dunia. Yang kedelapan itu Krishna Awatara, penjelmaan sebagai seorang pangeran yang memberikan ajaran filosofi memimpin Pandawa dalam peperangan Mahabharata. Yang kesembilan Buddha Awatara, penjelmaan sebagai Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha untuk mengajarkan ajaran tentang penderitaan dan jalan menuju pencerahan. Yang terakhir yaitu Kalki Awatara. Avatar terakhir yang masih menunggu waktu yang tepat. Konon katanya Awatara ini akan muncul di akhir zaman Kali Yuga untuk turun kemudian mengakhiri zaman yang penuh kejahatan. Nah, adapun bentuk awatara atau jenis awatara berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu wujud hewan. Bisa disebutkan di sini ada Awatara Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara. Itu merupakan wujud hewan. Yang kedua wujud manusia setengah hewan, yaitu Narasimha Awatara. Selanjutnya sudah mulai sempurna wujud manusia tetapi memiliki wujud kerdil, yaitu Wamana Awatara. Dan yang terakhir yaitu wujud humanoid atau manusia. Ada Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Buddha Awatara, dan yang terakhir yaitu Kalki Awatara. Nah, segitu saja pemaparan saya. Jika ada terdapat kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.